kerajaan surga. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sampai pada hari ini Tuhan, sehingga kami dalam keadaan sehat Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan sedikit dari firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Saya akan sharing sedikit firman Tuhan yang saya beri tema tetap setia di masa pandemi COVID-19. Pada hari ini saya akan mengambil ayat di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Saya akan bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 1 sampai 4. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Amin. Untuk setia, apa sih arti setia itu? Ya, setia dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berpegang teguh atau berpendirian. Berbicara mengenai setia pasti tidak jauh dari kata atau pemikiran tentang menjalin suatu hubungan. Ya, untuk hari ini kita akan membahas menjalin hubungan dengan Tuhan. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini, kita dihadapkan atau mengalami kesulitan, entah itu dari segi pekerjaan, segi pendidikan, atau yang lain. Pasti mengalami kesulitan di dalam masa pandemi saat ini. Seperti contoh, pada tahun ini, di mana tahun siswa yang seharusnya mereka belajar di sekolah, mereka sekarang belajar di rumah menggunakan metode online. Dan itu justru berdampak. Mengapa berdampak? Mengapa disebut kesulitan? Ya, karena sebagian siswa yang mengalami pembelajaran secara online, mereka seringkali mengeluh karena mungkin mereka kurang memahami materi atau mungkin kebanyakan tugas dan mungkin seperti itu. Dan untuk pekerjaan sendiri pasti mengalami kesulitan juga, karena yang sebelumnya bekerja di luar rumah, bertemu dengan teman, dengan rekan-rekan bisnis, namun sekarang hanya melalui layar kaca, hanya melalui laptop, HP, dan itu membuat pekerjaan terkadang sedikit lebih susah. Dan untuk masa pandemi ini bukan hanya sekolah, pekerjaan, atau yang lain sebagainya, ibadah yang semula menjadikan kita bertemu dengan teman, saudara, ataupun dengan kerabat-kerabat yang lain, tapi sekarang tidak. Ibadah dilakukan dengan online, di rumah saja, dengan berdiam dan duduk untuk memegang HP. Seringkali kita berpikir, sampai kapan pandemi ini akan usai? Sampai kapan kita akan mengalami masa-masa yang seperti ini? Itu semua tidak seorang pun yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Mengapa demikian? Tuhan mampu membuat sesuatu yang mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan mendatangkan pandemi ini untuk kita belajar mengenal lebih dalam Tuhan. Kita belajar untuk lebih setia tentang Tuhan. Mengenai ibadah online. Ibadah online berhubungan dengan live streaming. Kadang kita merasa jika ibadah ini lebih sulit daripada ibadah yang biasanya. Jika biasanya kita akan menyanyi, memuji Tuhan di gereja dengan teman-teman, dengan saudara, bertepuk tangan, tapi di rumah kita hanya menyaksikan lewat HP ataupun laptop. Itu juga menjadi kendala. Ataupun ketika kita dalam masa yang sulit, seringkali kita
tiba-tiba mengenal Tuhan. Padahal kita tidak mengalami masa sulit, kita melupakan Tuhan. Seperti saat ini, masa-masa di mana kita mengalami kesulitan, kita langsung mengenal Tuhan. Tapi akankah kita berpikir bahwa di dalam kita mengalami masa kesulitan ini, Tuhan itu selalu ada buat kita. Tuhan selalu ada di saat kita dalam keadaan apapun. Contohnya, ketika kita masa sulit seperti ini, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada di dekat kita. Hanya saja kita yang merasa bahwa Tuhan itu jauh. Dan ketika itu juga kita melupakan Tuhan dan mengingat dan mengulang peristiwa yang menyenangkan di sekitar kita tanpa mengingat Tuhan. Seringkali di saat kita dalam masa yang senang, kita melupakan Tuhan. Dan akankah kita tahu bahwa masa yang senang itu Tuhan juga datangkan untuk kita? Dalam arti Tuhan mendatangkan masa senang, Tuhan mendatangkan masa kegusaran itu untuk kita lebih dalam mengenal Tuhan. Jika seperti ini, kita hanya datang pada Tuhan masa sulit, akankah Tuhan senang? Enggak, Tuhan malah sedih. Seharusnya dalam masa yang seperti ini, dalam masa yang seharusnya kita lebih dalam mengenal Tuhan, lebih mengenal Tuhan dalam kasih setianya, kita seharusnya belajar dari Tuhan. Akankah kita saat ini sudah setia benar-benar dengan Tuhan, ataukah akankah kita saat ini hanya mengenal Tuhan di saat masa-masa di mana kita mengalami kesulitan? Bagaimana? Tentu kita perlu mendalami kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tiada berkesudahan. Hari berganti hari terus mengalir kasih setia Tuhan. Tuhan itu setia. Kalau kamu berani ninggalin seseorang, tapi Tuhan enggak. Di saat kita sedih, kita terpuruk, Tuhan itu setia nemenin kita. Tuhan selalu di samping kita. Tuhan selalu kuatin kita. Begitupun kita. Jika Tuhan kasih kita kesempatan untuk bersuka cita, ingatlah Tuhan. Kita harus bersuka cita, setia sama Tuhan selalu. Enggak cuma di dalam masa sulit aja kita mengingat Tuhan. Jadi inti dari ayat ini adalah setia terus sampai Tuhan menutup mata kita untuk selama-lamanya. Dan kita harus setia dan percaya pada janji Tuhan. Puji Tuhan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan,